Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan awali ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Dan kita akan naikkan pujian seperti rusa yang haus. Haleluya Tuhan Yesus. Hanya Engkau-lah yang tahu pribadi kami Tuhan. Dan di hadapan Engkau tidak ada yang tersembunyi satu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hati pun Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau mengenal pribadi kami, dan sungguh di hadapan Engkau tidak ada yang tidak tersembunyi. Semuanya nampak dengan jelas. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu. Seluruh isi hati pun Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya betapa kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang
di dalam kerajaan surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dan kami percaya bahwa Engkau mengenal pribadi kami ya Bapa. Dan tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau ya Tuhan. Betapa kami sangat merindukan Engkau ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Hati kami bagaikan tanah yang kering dan gersang Tuhan, yang ingin dan rindu selalu menantikan air yang dapat memberikan kesejukan, kepuasan. Terima kasih Bapa. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, jiwa kami yang haus, hati kami yang gersang, boleh Tuhan berikan kesejukan. Boleh Tuhan berikan kepuasan. Tuhan tahu akan setiap hati kami, setiap pikiran kami. Dan biarlah Tuhan, hanya Tuhanlah yang dapat memuaskan kehidupan kami, memuaskan jiwa kami, memuaskan rasa haus kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur kepada Engkau ya Tuhan. Karena pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami datang kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan hadir. Dan Tuhan melihat segala keberadaan kami. Tuhan melihat setiap pergumulan yang kami hadapi ya Bapa. Kami memohon kepadamu ya Bapa. Tolonglah kami. Ampuni akan setiap dosa, pelanggaran dan kesalahan kami ya Bapa. Kami menyadari bahwa hidup kami masih jauh daripada apa yang Tuhan inginkan. Masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan. Masih jauh daripada kesempurnaan. Tetapi kami merindukan belas kasihan. Kami merindukan anugerah-Mu Tuhan. Kami merindukan kasih-Mu Tuhan. Kami merindukan pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan di dalam kehidupan ini. Supaya kami dapat memiliki hati yang damai, hati yang tenang Tuhan. Dan biarlah Engkau sebagai gembala kami yang agung. Tuhanlah yang memelihara kehidupan kami di tempat ini ya Bapa. Tuhan menolong kami di dalam setiap pergumulan, di dalam setiap kesesakan, di dalam setiap penderitaan, di dalam setiap masalah pun yang kami temui di dalam kehidupan ini. Biarlah Tuhan, Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi, ampuni kami, sucikan dan kuduskan kami. Biarlah pada pagi hari ini kasih karunia-Mu boleh melimpah-limpah di dalam kehidupan kami. Melimpah-limpah di dalam pelayanan kami. Melimpah-limpah di dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk setiap hari-hari yang telah kami jalani Tuhan. Meskipun banyak suka dan duka. Meskipun kadang kami merasa lelah, merasa capek. Tetapi kami percaya bahwa jerih payah kami di dalam bersekutu dengan Tuhan tidaklah sia-sia ya Bapa. Tuhan tolonglah kami. Dan pada saat ini kami merindukan Tuhan berfirman kepada kami, berbicara kepada kami. Sehingga kami dapat memahami apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Dan biar firman-Mu yang terus membimbing kami, firman-Mu yang mengajari kami. Dan biarlah firman-Mu yang kami dengar. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, berfirmanlah kepada kami. Sucikanlah kami dengan firman-Mu. Ya, firman-Mu adalah kebenaran kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 3. Kejadian pasal yang ketiga. Di sini sampai 24. Jadi satu orang 5 ayat mulai dari baginya. Kejadian pasal yang ketiga. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, dua pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman adalah berfirman, jangan kamu makan, ataupun raba buah itu nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamak daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Kemudian siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah-buahan yang kau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah-buahan itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kuperbuat ini? Jawab perempuan itu,
Ular itu yang mempercayakan aku, maka aku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perbuatanmu engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara kau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Berfirmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kau buat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dan dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa grup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan kita pada pagi hari ini, ya. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan berusaha untuk melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam Kejadian pasal 3 ini berbicara bagaimana awal manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau kita melihat tema dari LAI di sini katakan manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam ayat yang ke-1 di sini dikatakan, di dalam Kejadian pasal 3 maksud saya ayat yang ke-1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang
di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi di sini jelas bahwa adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jadi di sini bagaimana ada satu peristiwa pemutarbalikan firman Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak berbicara seperti apa yang dikatakan iblis. Iblis mengatakan, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Allah berfirman, semua buah dalam taman ini kamu boleh makan buah. Tetapi hanya satu yang tidak boleh, yaitu buah pohon kehidupan. Nah, jadi di sini bagaimana iblis memancing Hawa untuk berpikir, dan iblis juga berusaha untuk memutarbalikan firman Tuhan. Lalu di dalam ayat yang kedua dikatakan, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Jadi Hawa ini jelas juga dia mendengar firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan Hawa benar, bahwa Tuhan berfirman ya, bahwa buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Kemudian dilanjutkan lagi di dalam ayat yang ketiga, apa yang dikatakan perempuan itu, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun meraba buah itu, nanti kamu mati. Nah, kemudian ular menjawab, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, jadi iblis ini memancing bagaimana tetap memutarbalikan firman Tuhan ya. Dikatakan firman Tuhan, jangan kamu sekali-kali meraba ataupun memakannya, nanti kamu pasti akan mati. Tetapi iblis menjawab, sekali-kali tidak akan mati ya. Melainkan ketika kamu meraba, memakannya, nanti kamu akan tahu, kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu yang baik dan tahu yang jahat. Nah, kemudian bagaimana diceritakan di dalam selanjutnya, di dalam ayat yang ke-5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang Allah, tentang yang baik dan yang jahat. Ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyamat daun pohon ara dan membuat cawat. Bagaimana di sini jelas bahwa ketidakpuasan manusia ya,
Allah sudah memberikan semuanya kepada manusia. Semua buah-buahan di taman ini boleh kamu makan, tetapi hanya buah dari pohon yang satu itu tidak boleh kamu makan, nanti mati. Tetapi manusia hanya mengetahui dan mendengar apa yang firman Tuhan katakan, tidak mentaati apa yang Tuhan inginkan, sehingga dia tetap melanggar firman Tuhan, memetik, memakan buah dari pohon ara itu, sehingga mereka terbuka matanya. Mereka tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bahkan mereka tahu bahwa mereka dalam keadaan telanjang. Akhirnya mereka malu dan membuat baju dari daun-daunan. Nah, di dalam ayat yang ke-8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Jadi dosa itu mengakibatkan yang tadinya akrab dengan Tuhan, yang tadinya memiliki hubungan intim dengan Tuhan, akhirnya manusia itu menjauh dengan sendirinya. Manusia jadi takut, manusia jadi malu karena dosa yang telah diperbuatnya. Jadi sebenarnya yang menjauhkan manusia dari Allah itu bukan manusia itu sendiri, bukan Allah sendiri, tetapi dosa. Jadi bagaimanapun dosa itu dapat memisahkan hubungan kita dengan Allah. Dosa itu yang menjauhkan kita dengan Allah, sehingga melalui dosa-dosa yang kita telah lakukan, kita akan merasa malu. Kita ingin menghindar jauh daripada Tuhan. Tidak ada di dalam kesucian, tidak ada lagi di dalam kebenaran. Yang ada hanya ketakutan. Itulah akibat dari dosa. Dan sampai sekarang pun demikian. Kalau kita berdosa, maka kita akan jauh dari Tuhan. Hubungan kita terpisah dari Tuhan. Jadi seperti Yesaya pasal 59, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, dan bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang menjadi pemisah antara Allah dan kamu adalah segala dosa, adalah segala kejahatan. Jadi dosa ini memisahkan kita dari hadirat Allah, sehingga kalau kita ada dosa, jangan disembunyikan, jangan disimpan, tapi akui di hadapan Tuhan, bertobat, mohon ampun, dan pasti Tuhan akan memulihkan. Sebab di dalam 1 Yohanes katakan, jika kamu mengaku dosa, Allah setia dan adil. Ia akan mengampuni, Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, ayat yang 9, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang ditempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang
memperdayakan aku, maka ku makan. Nah, di sini bagaimana bahwa ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, manusia itu enggan untuk menyadari dan untuk mengakui dosa-dosanya, bahkan berusaha untuk mempertahankan diri dan melemparkan kesalahan dirinya kepada orang lain. Dan ini sampai saat ini, sekalipun ada manusia itu bersalah, sekalipun ada manusia itu berdosa, bahkan sudah ketahuan tertangkap basah, tetapi dia pasti akan mengadakan pembelaan diri dan berusaha untuk menutupi, bahkan melempar kesalahan itu kepada orang lain. Yang mencari kambing hitam, sudah jelas-jelas salah, tetapi enggan, tetapi gengsi untuk mengakuinya. Dan bahkan kalau bisa menutup-nutupinya, ya. Jangan sampai dia salah dibilang salah. Seperti Adam sama Tuhan dikatakan, apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang itu? Adam melemparkannya, bukan aku, tetapi perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang mengambil buah itu dan memberikannya kepadaku. Jadi Adam juga di sini berusaha untuk membenarkan diri. Ya. Nah, kemudian perempuan itu juga sama, bukan aku Tuhan, tapi ular itu. Ya. Jadi akibat dosa ini memang manusia sudah tidak bisa lagi jujur, tidak bisa mengakui dengan kerendahan hati bahwa dia berdosa. Sampai saat ini, ya, manusia yang salah tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga ada pengacara untuk membela apa yang salah. Nah, kemudian dikatakan di dalam ayat yang ke-13, ayat yang ke-14, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kau buat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan birahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidup. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu,
dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahkan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Di Kejadian pasal yang ketiga ini merupakan awal dari penciptaan Tuhan yang sudah mulai pudar kesempurnaannya. Ya. Karena kalau kita melihat dari pasal yang pertama sampai pasal yang kedua, begitu indahnya Tuhan Allah kita itu merancang segala sesuatu. Namun karena memang Tuhan itu menginginkan ciptaannya itu segambar dengan Dia, maka Allah juga memberikan satu kebebasan. Jadi Allah tidak egois, ya kan? Allah tidak egois, dan disitulah di mana Allah bisa memberi satu kepercayaan kepada ciptaannya, terkhusus manusia, ya, bagaimana dia harus memilih, ya, bagaimana dia harus memilih, karena dia diciptakan itu kompleks, ya kan, ada perasaan, ada pikiran, dan ada tindakan apa yang harus dikerjakan dan tidak perlu dikerjakan. Nah, di sini ketika kita melihat dari pasal yang ketiga merupakan pasal di mana dosa itu ada di Taman Eden. Kenapa? Karena kehidupan yang sempurna di Taman Eden yang awalnya sangat sempurna, nah, itu menjadi rusak. Ya. Ketika Adam dan Hawa memiliki dan mengikuti free will-nya, kehendak bebasnya, yaitu melanggar perintah Allah untuk tidak makan buah, ya, dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, sebagai bukti awal bahwa dosa itu sudah masuk dalam kehidupan manusia dan sudah masuk dalam kehidupan anak mereka, Kain, yang membunuh Habel, saudaranya. Ini di pasal yang ketiga. Nah, kalau kita melihat dosa, tertarik di ayat yang pertama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan. Nah, kalau kita melihat ini satu pernyataan si ular, ada suatu kelicikan di dalam dirinya. Di sini kalau ular itu kita anggap sebagai si pencoba, dan dari pernyataan ini ada satu desakan dari si ular untuk mencobai Hawa dan Adam. Nah, kalau kita melihat di sini ada satu kisah yang sangat sedih di dalam pasal ini, karena secara keseluruhan mungkin kisah sesedih-sedihnya, ya, yang kita dapati dari seluruh Alkitab, ya, itu di pasal ini, karena memulai dari awal kejatuhan manusia, yaitu dosa, itu di pasal yang ketiga. Nah, cuma dua pasal yang tidak menyatakan
dan mengisahkan keberdosaan. Namun mulai dari pasal 3 sampai kepada perjanjian baru, dosa, 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 bahkan berbagai macam ragam dosa di dalamnya. Nah, kalau kita melihat di sini di pasal yang pertama dan kedua itu merupakan satu gambaran yang sangat menyenangkan, ya kan, mengenai kekudusan, mengenai kebahagiaan, mengenai sukacita, ya, menyenangkan. Dan di situ ada satu hal kedamaian yang terjadi. Namun kalau kita melihat di pasal ketiga sangat berubah suasananya. Kenapa? Kedamaian itu ternoda bahkan tercemar oleh free will, ya, daripada manusia, karena adanya si pencoba tadi. Ya, kalau kita melihat dari keseluruhan pasal ini, kalau kita rujuk di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Nah, di sini jelas ketika free will-nya Hawa dan Adam sehingga merusak semua kesempurnaan, merusak semua kedamaian, merusak semua kebahagiaan, merusak semua kesempurnaan di Taman Eden. Disitulah mewakili semua orang akhirnya berbuat dosa. Dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, ya, oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dengan demikian kematian menimpa semua orang, sebab semua orang telah berdosa. Nah, di sini kalau kita melihat secara lebih khusus, kalau kita lihat ada beberapa yang terdapat di dalam pasal yang ketiga di sini. Kalau kita lihat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 itu berbicara mengenai orang yang tidak berdosa digoda. Kita ingin tidak berdosa, tetapi karena daging kita itu sangat lemah, ya, gampang digoda, ya, sehingga kita tergoda. Nah, orang yang tidak berdosa tergoda. Ayat pertama dan yang ke-5. Kemudian di ayat yang ke-6 dan ke-8 sampai ke-8 di sini, ketika kita orang berdosa, pada waktu itu Adam dan Hawa berdosa, yang tergoda malah memberontak. Ya, di ayat ke-6 dan ke-8 dikatakan, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, tergoda, dan diberikannya juga kepada suaminya. Oh, enak kok ini bagi sama suami. Tergoda juga, ya kan? Wah, istriku itu enak makannya, ikutan Kadang dosa kita juga seperti itu. Karena ada temannya, ya udah ikut-ikutan, ya kan? Ini terkadang membuat kita itu tergoda untuk mengikuti dosa. Ya. Oh, kayaknya gereja enak kok, ya kan? Tuhan masih pelihara, Tuhan masih berkati. Ya udah ikut-ikutan aja. Nah, di sini terkadang tergodanya di situ hal yang kecil, tapi berdampak besar kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya, tergoda pun. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Ini satu konsekuensi yang mau tidak mau
mereka ketahui, mereka paham. Terkadang ini yang tidak kita sadari, yang tidak kita inginkan untuk menerima konsekuensi. Tapi konsekuensi itu harus dialami karena kita tergoda oleh dosa. Ya. Nah, ini konsekuensi Adam dan Hawa. Dia tiba-tiba mata mereka terbuka dan mereka melihat diri mereka telanjang. Malu, punya rasa malu, mereka punya rasa marah, mereka langsung berusaha menutupinya. Demikian juga kita, ketika kita berdosa, kita menikmatinya enak, tetapi ketika konsekuensi itu ada dan harus kita alami. Kita rasa marah, iya, rasa kecewa, iya, rasa nyesal, iya. Bisa malu, iya, merasa tertelanjangi, ya kan, dosa kita, ya kan, yang tersembunyi malah tertelanjang, malu, berani-berani yang menelanjangi dosa, bukan gitu, berani-beraninya menelanjangi apa yang telah aku sembunyikan. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cara. Nah, ini terkadang yang membuat kita itu tidak paham, bahkan tidak mau menuruti kehendak Tuhan, tapi kita mengikuti kehendak bebas kita, tidak peduli dengan konsekuensi. Tapi ketika konsekuensi itu tiba, kita marah, kecewa, nyesal, percuma kan, ya, nikmati saja. Kemudian di ayat yang ke-8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam tanah itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia itu dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam tanah. Tahu Tuhan, dosanya langsung dibukakan. Iya, aku melanggar Tuhan. Tuhan langsung datang kepada rasa takut, aku bersembunyi. Ini terkadang kita yang sudah berdosa justru malah menjauhkan diri dari Tuhan. Sudah tahu berdosa, Tuhan datang malah sembunyi, ya kan? Menjauhkan diri dari persekutuan, menjauhkan diri dari pelayanan, ya kan? Menjauhkan diri dari kehidupan kita yang harusnya kita bisa dibentuk lagi, ya kan? Harusnya ada satu kesempatan kita untuk bertobat, tapi kita malah tidak mau bertobat, malah mengeraskan hati. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Ketika dosa kita ditelanjangi, ketika gerak-gerik kita diketahui, ya, ketika rencana busuk kita diketahui, kita bukan semakin bertobat, tetapi semakin lari dari Tuhan, bersembunyi dari Tuhan, bersembunyi dari persekutuan, malah mengumpat-ngumpat persekutuan, ya, lari, dan kita menyenangkan diri. Namun disitulah kita mengeraskan hati kita. Seharusnya ketika Tuhan datang, rasa takut iya, tapi harusnya ada pertobatan, mohon ampun sama Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, ketika ayat yang 9, 8, 10 dikatakan ada orang yang mereka berdua ini yang memberontak itu didakwa. Mereka yang sudah mengalami konsekuensi, ya, didakwa oleh Allah. Di ayat 9 dikatakan, tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Bentuk peduli Allah dan bentuk kekeraman Allah, ya kan? Bentuk peduli Allah dan bentuk kekeraman Allah itu konsekuensinya kita terima. Ketika kita berdosa, apalagi contoh kita berbuat salah kepada orang tua kita atau teman kita, apakah misalkan kita menghilangkan pulpen teman kita, pulpen kesayangannya,
Teman kita tahu kita menghilangkannya. Apakah teman kita tidak marah? Marah. Dan kita harus terima marahnya. Tapi teman kita tidak semarah itu, tidak berterus-terusan marahnya, ya kan? Marah tapi itu kemudian mengasihi. Itu anak Tuhan yang baik, ya kan? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ada satu bentuk penyesalan, ada satu bentuk takut daripada Adam dan Hawa terhadap kedatangan Tuhan. Ketika Tuhan menghampiri mereka, ketika Tuhan langsung kerjep, melihat, mendengar mereka mulai takut, menyesal. Tuhan menghampiri, dan kemudian di ayat yang ke-11 sampai 13 sesuai dakwaan, disitulah mereka mengaku, ya, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Ada satu perdebatan, ya, ada satu perdebatan, tuding-tudingan, ya kan, dari si Adam ke Hawa, ya kan, Hawa ke Adam, kemudian ular, ya, yang menjadi pencoba dikait-kaitkan. Karena kita itu kalau berbuat dosa itu kita suka tuding-tudingan, itu loh yang salah, oh itu loh yang salah, oh itu loh penyebab utamanya. Yang jadi pertanyaan, loh kok ya mau, nah gitu, kok ya mau dicobai, kok ya mau digodai, itu kan membuktikan iman kita tidak kuat, prinsip kita tidak kuat, ya. Kita tidak bergantung kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, ya. Ini terkadang kita sering terjebak di sini, ya. Karena ikut-ikutan, oh banyak yang ikut kok, banyak yang berbuat dosa, ayo ikut-ikutan aja. Kita tidak memikirkan konsekuensi. Kadang kita itu berpikir, oh anak boleh, ya kan, anak boleh, nggak apa-apa, gitu kan, nggak apa-apa. Ini memang nggak apa-apa, tapi ingat konsekuensi itu harus ditanggung, ya kan? Harus ditanggung. Nah, mungkin bukan saat ini. Bersyukur kalau langsung dikasih konsekuensi. Jika kita ada perdebatan, kalau tidak ada kesempatan, ya, bahkan konsekuensi itu tidak diberikan, bukan berarti Tuhan diam, ya. Tuhan nggak peduli lagi, ya. Tuhan nggak peduli kalau kita tidak menerima konsekuensi. Kalau kita masih menerima konsekuensi, artinya Tuhan masih peduli supaya kita tidak terus-terusan berbuat dosa, ya. Kemudian di ayat yang ke-14 sampai yang ke-19 dikatakan sesuai pengakuan mereka maka hukuman ditetapkan. Jadi kalau kita mengaku salah, kita sudah pernah menerima konsekuensi, malu, takut, kecewa, kita harus menerima ketetapan konsekuensi Allah. Kalau orang mencuri itu pasti dihukum, dipenjara. Sebelumnya diadili sama dengan Tuhan ini, kita diadili dan baru ditetapkan hukumannya berapa tahun atau berapa bulan, ya kan? Gitu. Nah demikian juga Adam dan Hawa, dia ditetapkan untuk dihukum oleh Allah. Dinyatakan, aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tubuhnya. Firman-Nya kepada mereka, perempuan itu susah payah untuk mengandung, akan kubuat sangat banyak dengan kesakitan, engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atas kamu. Lalu firman-Nya kepada manusia,
itu karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan, ya, maka terkutuklah tanah dan engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezeki di tanah seumur hidup. Ada hukuman yang ditetapkan Allah, perempuan akan susah melahirkan, tapi kan asal melahirkan ibaratnya kapal lombok, ya kan. Kemudian juga laki-laki dia akan harus bertanggung jawab untuk mencari rezeki. Ya. Nah, di sini satu hukuman yang ditetapkan oleh Allah, maka di ayat yang ke-20 dan 21 setelah ditetapkan hukumannya, maka pelaksanaannya ditunda, ya. Dan manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Ya, ini suatu kasih Allah, ya, juga keadilan Allah diberikan kepada umatnya, ya. Nah, kemudian di ayat yang ke-22 dan 24, nah, pelaksanaan hukuman itu dikerjakan oleh Allah, ya. Di sini Allah menunjukkan kasihnya, menunjukkan keadilannya kepada manusia itu. Demikian juga ketika kita berbuat dosa, ketika kita mohon ampun untuk bertobat, tidak mengulangi lagi, di situ Allah juga menetapkan keadilan dan juga menetapkan kasih kepada kita. Bukan berarti dosa itu yang kita kerjakan terus menerus kita kita usahakan untuk terus-terusan berbuat dosa, tidak. Seharusnya kita itu sadar kita ini orang berdosa. Dari pasal 3 Kejadian, dosa itu sudah dimulai ketika kita sadar bahwa kita manusia berdosa. Seharusnya kita itu menaruh gadil itu di atas free, membuka hati, membawa diri kita untuk mengandalkan Tuhan. Kita ini ciptaan Allah, kita ini buatan Allah. Jangan menjadikan diri kita ini Tuhan, ya. Jangan mengganti posisi kita dengan Tuhan. Ya, memang kita ini orang berdosa, free will menguasai kita. Tapi mari kita belajar merendahkan diri, bahkan merendahkan hati kita, membuka mata kita lebar-lebar, sadar kita ini bukan Allah, kita ini bukan Tuhan, kita ini ciptaannya Tuhan, kita ini buatannya Tuhan, ya. Maka mari kita belajar setiap saat, setiap detik itu mengandalkan Tuhan, menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan. Ya, mungkin Tuhan izinkan kita sedang sedih, ya, sedang kekurangan, sedang terkucilkan. Jangan berontak kepada Tuhan. Tapi mari kita minta dengan Tuhan apa yang salah dalam diri kita. Ya. Mungkin ada yang salah, minta ampun sama Tuhan. Atau mungkin Tuhan punya maksud tertentu di dalam kehidupan kita. Saya percaya ketika kita sedang mengalami hal-hal yang tidak mungkin kita inginkan,
Di situ Tuhan punya maksud. Ya. Dan kalau memang kita tidak miss dengan Tuhan, berarti Tuhan memiliki tujuan khusus bahwa kita punya kekuatan tersendiri untuk menghadapi hal itu. Jadi tetap bersyukur dan jangan kita mengumpat Tuhan, jangan kita mengumpat sesama kita, tetapi mari kita refleksi diri kita, sadar kita ini buatan Allah, kita ini tidak membuat Allah, tapi kita ini buatan Allah. Mari kita kembali kepada Allah, mari kita kembali kepada pencipta kita. Sehingga kita yang manusia berdosa ini tidak terus hidup di dalam kehidupan dosa yang sama, tapi kita akan terus semakin hari ritme kehidupan kita akan semakin diperbarui oleh Allah. Dosa itu memang ada dalam kehidupan kita, tapi kualiti dosa itu akan berkurang, ya, akan berkurang sampai Tuhan katakan sudah selesai. Mari kita libatkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita hidupi kasih Tuhan, ajaran Tuhan, dan mari kita lakukan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan. Dan kita akan memasuki pokok doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk retreat ya, Komisi Senior hari Jumat tanggal 12 Agustus jam 5.30 berangkat dari tempat ini, kita doakan. Dan juga kita berdoa untuk ibadah minggu ya. Ibadah minggu juga kita tetap doakan baik hamba Tuhan yang melayani maupun pemain musik, semua kita doakan ya. Kita juga berdoa untuk PHT ya, supaya hamba Tuhan baik MP4 nanti hari Senin di tempat Bapak Tuhan kita doakan. Juga kita berdoa untuk minggu yang akan datang tanggal 21 ada melayani tukang mimbar sinode ya. Jadi GKMI Pecangaan akan melayani di Demak. Kemudian dari GKMI Puri Anugrah Bapak Muri Ali di tempat ini. Kita doakan. Juga kita berdoa untuk minggu keempat ya, yang akan dipakai sebagai bulan doa Alkitab. Dan Tuhan juga menolong dan memberkati. Kita juga berdoa untuk jemaat di tempat ini supaya bertumbuh ya, imannya dan boleh mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar. Kita juga berdoa untuk gereja, kita juga berdoa untuk setiap persekutuan yang ada. Kita berdoa juga untuk bangsa dan negara, kota Jepara. Kita juga berdoa untuk jemaat yang sakit. Masih banyak pokok-pokok doa yang harus kita doakan. Namun kita nanti akan berdoa, pertama saya, nanti kemudian Ibu Mary berdoa doa-doa yang tidak saya doakan, jadi nanti saling melengkapi yang belum bisa saya doakan. Saya akan berusaha untuk mendoakan pokok doa ini. Namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian tetap setia. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Kau yang maha tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tapi Dia lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi
Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanku yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih. Terima kasih Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. telah kulihat Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan segala sesuatu persoalan, segala sesuatu masalah yang terjadi di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan Tuhan tahu akan setiap hati kami pada pagi hari ini. Kami memohon campur tangan Tuhan. Kami memohon Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk hidup komisi senior. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Besok hari Jumat tanggal 12 Agustus jam 5.30 akan berangkat ke Gua Maria dan juga Osera. Tuhan tolong, Tuhan berkati para komisi senior ini. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah minggu. Tuhan menolong dan memberkati di mana Ibu Mary akan melayani. Tuhan memberkati, Tuhan menolong, Tuhan menyucikan dan meneruskan. Kami menyerahkan juga Tuhan untuk PHT hari Senin ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Terlebih lagi tanggal 21 Tuhan untuk ibadah buka mimbar sinode, Tuhan juga menolong dan Tuhan memberkati. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan pada saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kegiatan di tempat ini. Baik ibadah minggu Tuhan berkati, ibadah sekolah minggu juga Tuhan berkati, ibadah pemuda Tuhan berkati, ibadah komisi-komisi, ya, komisi senior, komisi perempuan, komisi single parent, komisi
semuanya Tuhan yang terlibat di dalam Tuhan. Mohon berkati supaya melalui persekutuan ini bukan berarti semakin banyak kegiatan, tetapi Tuhan benar-benar menggarap setiap hati jemaat di tempat ini. Kami juga berdoa untuk PA pemuda, kami juga berdoa Tuhan untuk PA hari Kamis 20 Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk doa pagi setiap hari di tempat ini. Kami berdoa untuk doa Rabu, kami juga berdoa untuk pelayanan di Ibu Lani Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga kami menyerahkan anak-anak kami yang sekolah Tuhan, baik Kenya, baik Martel. Biarlah kami dapat menjalani semuanya dengan baik ya Bapak. Untuk studi mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan juga bekerja menjamah keluarga kami. Istri kami di tempat ini juga Tuhan memberkati. Biarlah Tuhan kami menyerahkan keluarga kami ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati. Bahkan keluarga kami yang ada di Bantul, keluarga kami yang ada di Kediri, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati gerejamu di tempat ini. Tuhan memberkati jemaatmu di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mohon penyertaan Tuhan untuk kehidupan yang akan kami jalani. Biarlah tangan kasih dan pertolongan Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan pasti akan menjawab doa-doa kami lebih daripada apa yang kami katakan dan kami pikirkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa. Amin. Kami berdoa buat setiap sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, dan yang menyerahkan kehidupan, kualitas kehidupan mereka, supaya tetap ada di dalam jalur Tuhan, supaya tetap mengandalkan Tuhan, supaya benar-benar menghidupi kepercayaannya kepada Engkau ya Bapa, menghidupi setiap ajaran firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan mereka, meskipun dalam kelemahan tubuh, kelemahan pikiran, kelemahan keberadaan setiap kami sebagai manusia, kami seharusnya tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, dalam setiap pikiran kami, ucapan yang tidak tentu kami, dan kami menyerahkan setiap kelemahan, setiap sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada kepada Tuhan, tangan kasih Tuhan. Demikian juga kami menyerahkan Tuhan buat sidang jemaat-Mu yang ada di GKM Pejangan ini, biarlah mereka semua belum menyadari kelemahan keberadaannya, sehingga mereka tetap berpaut dan terus mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Ampuni jika pada pagi kehidupan sidang jemaat tempat ini yang hidupnya tidak sesuai dengan Engkau, hidupnya selalu bertentangan dengan Engkau ya Bapa, yang menyerahkan buat sidang jemaat-Mu kesehatan mereka, kekuatan kehidupan mereka, dan segala pergumulan yang mereka alami. Memberkati untuk keluarga Mbak Hana, keluarga Pak Kasmui, keluarga Mas Bagas, keluarga Mas Erik, demikian juga keluarga Bu Indri, demikian juga keluarga Bu Mitro, Mbak Siska, keluarga Pak Santoso, keluarga Pak Joko, keluarga Pak Adi, keluarga Pak Agus Riko, demikian juga keluarga Bu Joni, keluarga Bu Rusda, keluarga Mbak Wenti, keluarga Mbak Puji. Demikian juga Tuhan buat keluarga Pak Beng, dan juga menyerahkan juga Tuhan buat keluarga Maktin, kesehatan Maktin pun kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Harno, kesehatan Pak Harno tetap kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah pemulihan yang Tuhan berikan itu nyata atas kehidupannya. Dan juga keluarga Pak Indarto, keluarga
Bu Findriani, keluarga Mas Andri, keluarga Pak Agus Andoko, keluarga Tuhan Yesus Pak Giarto, keluarga Pak Parman, keluarga Pak Warto, keluarga Pak Edi, keluarga Pak Bukiran, keluarga Pak Yosa, demikian juga keluarga Bu Jerry, keluarga Pak Tuhan Yesus Pak Sudi, keluarga Mbak Cici, demikian juga keluarga Pak Temi, keluarga Pak Agung, keluarga Pak Kris, keluarga Pak Purwo, demikian juga keluarga Pak Abbas, keluarga Bu Mewa, keluarga Pak Patriot. Tuhan Yesus kami serahkan juga buat keluarga Bu Esther Pitono, keluarga Tuhan Cien, keluarga Bu Chandra, kesehatan Bu Chandra yang saat ini kankernya kambuh. Tuhan kau tolong biar aku beri kekuatan ketambamu dan Bu Chandra boleh tetap menikmati pemulihan daripada Tuhan, kekuatan Allah lah yang menjadi dasar kehidupannya, dan juga menyerahkan kebergantungannya kepada Tuhan, dan kami menyerahkan kasih setia Tuhan tetap sama yang dirasakan dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga berdoa buat keluarga Mak Mei, kesehatan Mak Mei di usia selanjutnya, demikian juga keluarga Pak Andoko, keluarga Cynthia, keluarga Bu Halim. Tuhan, yang menyerahkan jemaatmu tempat ini boleh menikmati jamahan Tuhan, boleh menikmati quality daripada Tuhan, iman percaya di depan Engkau, dan terus bergantung kepada Engkau, bukan karena list mereka, tetapi benar-benar mereka benar-benar menghidupi firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka, dalam setiap tindak tanduk mereka, dalam setiap perjalanan kehidupan mereka. Dan biarlah benar-benar menghidupi firman-Mu dan benar-benar rindu akan penyertaan Tuhan atas kehidupan mereka, sehingga mereka boleh merasakan perubahan, pembaharuan daripada Engkau, baik pembaharuan akal budi mereka, baik pembaharuan mindset mereka, baik pembaharuan sikap mereka, sehingga mereka boleh benar-benar menunjukkan bahwa mereka anak-anak Tuhan, bahwa mereka pelayan-pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan. Berkati juga keluarga Bu Raniwa, keluarga Ciin, keluarga Pak Ho, keluarga Pak Sugeng, demikian juga keluarga Bu Budi Karsono, keluarga Pak Agung Air Mancur, keluarga Bu Sindiarti, keluarga Pak Binsu, demikian juga keluarga Bu Singgi, kesehatan Bu Singgi kami juga serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Bu Fiona, keluarga Pak Gondo, kesehatan Ibu kami tetap serahkan dalam kasih Tuhan. Keluarga Bu Elce, keluarga Bu Arianto, keluarga Tuhan Yesus Pak Yusuf, segala permasalahan pergumulan keluarga ini kami serahkan dalam kasih Tuhan. Demikian juga keluarga Mbak Puput, keluarga Bu Upi, keluarga Mas Widi, demikian juga keluarga Bu Sabuan, keluarga Mbak Tati Marbaun, keluarga Peter. Demikian juga Tuhan kami menyerahkan buat keluarga Bulan Sarus, keluarga Cian, demikian juga keluarga Deni. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Butar Mise, keluarga Pak Tris, keluarga Winda, keluarga Ardi. Kami serahkan dalam kasih Tuhan, keluarga Bu Marsodo, keluarga Pak Dian, keluarga Pak Adi Pranoto, keluarga Bu Karlan, keluarga Pak Anton, keluarga Mas Heru, dan keluarga Pak David. Kami serahkan dalam kasih-Mu. Mak Madik pun kami serahkan ke dalam pengasihan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa buat keluarga Pak Doni, keluarga Mbak Yesi, keluarga Mas Randy, keluarga Bu Wanyo yang hari ini di Bekasi bersama putranya. Dan juga berdoa Tuhan buat keluarga Tuhan Yesus, buat keluarga Bu Tuti, keluarga Pak Sarjono dan Ibu, kesehatannya kami tetap serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biar merasakan pemulihan daripada Tuhan dan merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap sakit penyakit yang dialaminya, bahwa Tuhan tidak tinggal diam, namun Tuhan akan terus bekerja atas kesehatannya ya Bapak. Berdoa keluarga Mbak Novi, keluarga Mas Johan, demikian juga kami berdoa buat keluarga Bu Kim,
yang saat ini di Bali menemani putranya yang sedang pasca sakit dari operasi ya Bapak. Tuhan Kau jamah, Kau beri kekuatan, Kau berikan damai sejahtera, Kau berikan segala sesuatu yang dibutuhkan Kau cukupkan ya Bapak. Dan juga berdoa buat keluarga Bu Gusti ini, keluarga Mbak Tami, dengan segala pergumulannya kami tetap serahkan dengan kasih Tuhan. Dan juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Hasim, keluarga Pak Sumani, keluarga Pak Suradi, demikian juga keluarga Pak Puji, keluarga Pak Wahono, keluarga Misa yang saat ini hamil putra yang kedua. Kami bermohon kesehatan daripada Tuhan. Dan juga berdoa buat keluarga Pak Krismedi, keluarga Pak Gunawan, keluarga Pak Wandi, keluarga Pak Tri, keluarga Busi Pangestu, kesehatan Bukis Busi dalam usia lanjutnya tetap kami serahkan ke dalam kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat keluarga Pak Pangarso, Tuhan, demikian juga keluarga Pak Wilson, Tuhan kami serahkan mereka semua, biarlah mereka boleh menikmati rahmatan Allah, biarlah mereka boleh menikmati kuasa Allah, biarlah mereka boleh menikmati jamahan Allah. Dan kami percaya Tuhan Allah hadir dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan hari ini ke depan, ke dalam tangan kasih Tuhan, keluarga kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami kepada Engkau, apapun yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Oh Tuhan Yesus, Kau berikan kekuatan buat kami, Kau berikan penghiburan buat kami, dan kami menyerahkan segala kehidupan kami, supaya Tuhan terus menjamah kami, Tuhan memperbarui kami, Tuhan memulihkan kami, Tuhan ampuni kami, sehingga kehidupan kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam kasih Yesus yang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih selesai. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan Yesus beserta dengan kita semua. Haleluya. Amin.